Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya akan memberikan atau berbagi tips atau tutorial bagaimana cara menghostingkan aplikasi yang sudah kita buat ke web hosting yang gratisan ataupun yang berbayar. Namun di sini akan saya ajarkan yang gratis terlebih dahulu. Oke. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan aplikasi dan juga database kita. Jelas. Oke, untuk database itu sendiri kalian harus ekspor terlebih dahulu ya dari localhost. Jadi kalian ekspor databasenya, kemudian aplikasinya kita akan kompres menjadi zip dengan cara kita masuk ke folder aplikasi, kemudian kita select all atau kita seleksi semuanya, kemudian kita klik kanan, tambah ke arsip, kemudian kita pindahkan ke zip. Kalau klik OK, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, sambil menunggu proses zip ini, kita bisa langsung membuka ke web browser kita untuk membuka situs hosting gratis. Kalian bisa ketikkan profreehost.com ini ya, dan kalian enter. Nah, ini adalah tampilan awal dari website hosting gratis. Nah, kita di sini bisa langsung mengklik create account. Kita create account. Kemudian di sini kita mendaftar dengan menggunakan email ya. Usahakan emailnya ini aktif ya, karena nanti akan dikirimkan notifikasi atau validasi email ke email kita ya. Jadi hal diperlukan, kemudian kita bisa masukkan password. Nah, kemudian jika sudah, kita klik, kita pilih, oke. Selama proses upload itu kita diwajibkan harus memiliki koneksi internet yang aman ya, atau yang standar, atau yang pokoknya yang jangan sampai lelet lah. Nah, di sini please activate your account first. Kita cek email kita ya. Kita bisa cek email kita untuk melakukan proses yang namanya aktivasi. Kemudian nanti kalian akan ada tombol hijau di situ. Kalian bisa klik active account. Kalian cari aja yang kiriman email dari profreehost. Kemudian kalian klik yang tombol hijau. Maka secara otomatis website kalian telah selesai ya. Nah, karena di sini bisa kita refresh. Nah, maka kalian akan diarahkan ke folder berikutnya atau ke halaman berikutnya, yaitu ini. Nah, di sini kita akan membuat web domain atau alamat untuk kita gunakan, yaitu ini ya, yang seperti di atas ini. Kita create new account. Nah, kemudian di sini silakan kalian buat alamatnya. Terserah kalian, atau mau kalian sesuai dengan sesuai dengan aplikasi kalian atau berbeda, silakan. Nah, di sini kita bisa menggunakan website atau domain yang terpilih, yaitu ada E0 dan juga Linux ya. Nah, kita cobakan ini. Kemudian setelah ini kalian bisa langsung klik warna kuning ini ya. Kalian bisa klik warna kuning. Nah, setelah kalian klik tombol kuning tadi, maka akan arahkan ke halaman seperti ini. Nah, di halaman ini kalian tunggu saja sekitar 1 menit ya, sekitar 1 menit atau lebih, tidak masalah. Kalian tunggu saja karena ini ada proses aktivasi dari web hosting kita ya. Nah, kita akan dapatkan main domain kita ini. Ini adalah main domain kita yang akan digunakan sebagai link
web kita nanti. Jadi jika kita ingin membuka web kita bisa mengaksesnya melalui ini. Nah, dengan username ini perlu catatan untuk kalian ya. Username ini wajib kalian catat. Terserah kalian mau catat di notepad atau di buku atau di HP, terserah kalian. Yang penting username ini wajib kita catat. Kemudian dengan di FTP, di sini kan ada FTP password. Ini kalian bisa di show atau di hide kan, kalian show. Kemudian kalian catat passwordnya. Karena username dan juga password ini yang akan kita gunakan untuk login sewaktu-waktu ke cPanel kita. Jadi tidak kadang bisa menggunakan email, kadang hanya menggunakan username ini. Jadi ini wajib kalian simpan untuk jaga-jaga kalian jika kalian lupa dengan email kalian ya. Nah, setelah kalian selesai refresh, maka akan tampil seperti ini dengan status berubah menjadi aktif. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu control panel juga manager builder. Di sini akan secara otomatis bisa kita akses. Nah, oke, kita langsung akses saja control panel. Kita tunggu, maka kita akan di redirect ke halaman control panel. Nah, selagi itu proses kompres tadi kita sudah selesai. Itu kalian pindahkan saja keluar, nanti saya pindah keluar seperti ini. Ya kalian enak nanti mencarinya. Oke, kemudian kita kembali ke web. Nah, kalian akan ditampilkan ke cPanel atau control panel. Nah, seperti ini. Yang kita utamakan hanya dua, yaitu Online File Manager dan juga MySQL Database. Yang pertama kita bisa Online File Manager dulu, kita klik Online File Manager. Kemudian inilah tempat kita meletakkan aplikasi di dalam HTDoc. Jadi aplikasi kita akan kita letakkan di dalam HTDoc. Ya, kemudian kita upload dulu ya, upload file atau zip. Nah, kemudian kita pilih ekstensi zip tadi yang sudah kita kompres, dan klik open. Nah, final ada kan dua pilihan, just upload dan juga upload dan unzip. Jadi langsung kita pilih saja upload dan unzip. Nah, sambil menunggu ini kita juga bisa akses yang lainnya langsung ya. Kita kembali ke cPanel, kita ke MySQL Database. Kita klik database. Nah, di sini kita akan upload database kita ya. Pertama kita harus buat dulu. Nah, kita buat database baru di hostingnya. Nah, seperti ini. Kalian tuliskan sesuai dengan nama database kalian juga boleh, ataupun berbeda juga boleh. Karena nanti akan ada pengaturan di koneksi kita ya, di koneksi aplikasi kita, nanti akan ada penyesuaian. Nah, kemudian kalian create database. Nah, maka akan tampil seperti berikut. Oke, kemudian kita klik admin. Nah, disinilah database kita. Kita langsung lakukan import. Kita langsung pilih import, kemudian choose file, kita pilih database kita tadi. Nah, ini ya SQL-nya ya, kita open. Kita scroll ke bawah, kita buka. Nah, di sini ada kesalahan seperti ini, tidak masalah. Jangan kalian hiraukan, kalian abaikan saja. Ini warning perbedaan MySQL saja ya, tapi tidak masalah ya. Jadi kalian langsung klik ke struktur saja kalian. Nah, kalian akan dapatkan database kalian di sini. Oke. Nah, setelah ini kita kembali ke file manager tadi kita. Oke. Sepertinya tidak mendukung zip ya, atau mungkin sedang ada bug di websitenya, jadi kita tidak bisa mengupload menggunakan zip. Jadi tidak masalah, kita upload menggunakan folder saja ya. Kita upload folder. Jadi kita harus upload ulang karena sepertinya ada bug di aplikasinya ya. Jadi kita pilih folder. Kita pilih folder yang akan kita upload. Kemudian upload. Nah, kalian bisa tunggu lagi. Nah, nanti silakan kalian ulangi cara ini sampai folder kalian semuanya sudah terupload ya. Nah, kalian juga bisa upload file. Nah, nanti upload file ini bisa kalian gunakan untuk file-file yang .php. Jadi ini hanya folder yang bisa kita upload, tapi untuk yang file .php nya itu kita bisa upload menggunakan pilihan file tadi ya.
kalian bisa ulang-ulangi secara terus menerus sampai folder dan juga file kalian selesai di upload. Setelah proses up, kemudian langkah berikutnya kita ke koneksi. Ini menyesuaikan dengan milik kalian masing-masing ya. Jadi kita masuk ke koneksi, kita klik edit. Oke. Nah, disinilah yang tadi saya bilang yang 4 itu yang di MySQL. Nah, sini kita ada minta login kan. Karena tadi kita mungkin lama di itu ya. Jadi di sini kita harus login. Nah, loginnya itu menggunakan username yang di awal tadi sini tadi itu ya. Oke, kita login. Nah, di sini kita sesuaikan dengan MySQL tadi ya. Kita buka MySQL database. Nah, ini dia. Kita sesuaikan dengan ini. Kita buka. Ini localhost. Localhost kita ganti dengan hostname yang ini. Bisa kita copy paste. Kemudian rootnya kita ganti dengan MySQL username ini. Bisa kalian copy. Kemudian, nah ini passwordnya menyesuaikan dengan milik kalian tadi ya. Menyesuaikan dengan yang ada di panelnya tadi yang tadi saya suruh catat kalian, suruh catat itu. Nah, nanti kalian masukkan di sini. Kemudian ini nama database-nya kita kopikan yang di paling depan ini. Jadi kita kopikan. Copy, kemudian passwordnya ini kita bisa kopikan. Kemudian kita bisa klik auto save atau kita save. Nah, ini sudah bisa ya. Kita koneksi kita di sini sudah bisa. Kita sesuaikan jumlah koneksi kita ada berapa. Jika di saya ini ada 3, nah ada di pegawai dan juga ada di admin. Itu ada file koneksinya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan milik kalian masing-masing ya. Oke, setelah semuanya kita sesuaikan dengan koneksinya sudah disesuaikan dengan pengaturan yang tadi, kita coba ke clean area. Nah, kita coba ya. Langsung kita coba. Langsung kita klik saja link yang tadi itu. Nah, berhasil ya. Nah, jadi aplikasi kita sudah berhasil dipostingkan. Dan jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ada masalah, kalian bisa ulangi kembali tutorial ini. Kalian pahami benar-benar. Jika memang kalian sudah tidak bisa memahaminya, silakan nanti kalian periksa di file kalian ini. Sebagai contoh saya ambil di plate, di menu dan di navbar. Biasanya setiap codingan itu ada yang berbeda ya. Ada yang menggunakan nih seperti ini, misalnya menggunakan titik-titik seperti ini ya. Ada yang seperti ini. Itu jika di hosting itu harus kita rubah ya. Harus kita rubah berdasarkan nih nama website kita. Jadi kita copy, jadi ini kita rubah di sini ya. Jadi ini kita rubah seperti ini. Ini harus kita rubah karena web atau hosting ini tidak akan membaca apa arti dari titik-titik slash tadi ya. Jadi jika kita di codingan localhost atau secara offline, itu akan menandakan bahwa keluar dari folder ini dan masuk ke folder ini ya. Nah, tapi jika di hostingan itu berbeda. Jadi harus disesuaikan di pengaturan yang tadi itu. Biasanya di href ini. Di setiap href itu kalian bisa sesuaikan. Jika codingan kalian menggunakan titik-titik slash di depan seperti tadi ya. Tapi jika kalian menggunakan seperti kurung kurawal, slash, itu biasanya sudah otomatis tidak perlu kalian rubah ya. Karena di sini kebetulan saya menggunakan PHP natif, jadi saya menggunakan titik-titik slash. Itu fungsinya untuk mengeluarkan dari folder saat file itu ada ya. Jadi kalian bisa save dan kalian close. Dan di website ini otomatis harus di refresh ya jika ada perubahan di file manager. Jadi sebelum kalian akses harus kalian refresh terlebih dahulu. Meskipun ini sudah online tapi harus kalian refresh karena
perubahan ini tidak akan terbaca secara otomatis ya. Kita coba. Nah, sudah berhasil ya. Kalau tadi sebelum kita rubah pasti akan gagal. Contohnya seperti ini. Jika saya klik, biasanya akan gagal karena belum saya rubah. Nah, dia akan lari ke page 404, page 4. Oke. Jangan lupa videonya bisa kalian share, kalian like, kemudian jangan lupa subscribe juga. Jika menurut kalian memang video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman kalian yang juga memerlukan, silahkan kalian share. Dan ingat, kita jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk salah, karena dari kesalahanlah kita bisa menjadi teliti. Nah, mungkin tutorial dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.